Tak ingin timnas gagal lolos ke Piala Dunia, PSSI alihkan tongkat kepelatihan Patrick Kluivert ke Alex Pastoor jelang laga kontra timnas Bahrain. Bangunkan semangat skuad Garuda. Eliano jadi pemain pertama kobarkan 3 poin harga mati di SUGBK. Evaluasi dipaparkan. Laga kontra timnas Bahrain akan menjadi laga penentu posisi Kluivert bersama skuad Garuda. Akal busuk tercium. Timnas Bahrain provokasi Jepang untuk kalahkan timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talazic meminta bantuan kepada timnas Jepang di sisa laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia berharap Samurai Biru mengalahkan semua lawan termasuk timnas Indonesia pada bulan Juni 2025. Permintaan itu muncul usai Bahrain dikalahkan Jepang dengan skor akhir 0-2. Hasil itu membuat posisi Bahrain terjepit. Mereka berada di posisi kelima klasemen grup C dengan nilai 6 dari 7 laga. Ilmun Warrior juga punya selisih gol -7. Peluang Bahrain untuk lolos langsung bisa dibilang nyaris tertutup. Mereka terpaut 4 poin dengan timnas Australia di posisi kedua, serta 3 angka dengan timnas Arab Saudi di urutan ketiga. Hal itu membuat Talazic meminta tolong kepada Jepang. Mengingat anak asuh Hajime Moriyasu sudah lolos ke putaran final Piala Dunia. Ia berharap tim berkostum biru itu tetap tampil garang di 3 laga tersisa. Saya berharap dan semoga Jepang dalam 3 laga selanjutnya bisa meraih 9 poin untuk membuat jalan kami lebih mudah, kata Dragan Talazic. Secara realistis, peluang Bahrain adalah lolos ke babak keempat dengan finish di posisi 3 atau 4. Pesaing mereka untuk putaran tersebut adalah Indonesia dan juga Cina. Meski telah membuat gebrakan besar di awal tahun 2025 dengan mendatangkan sejumlah pelatih dari Belanda dan juga pemain-pemain baru, namun nyatanya Indonesia harus menelan pil pahit ketika dikalahkan Australia dengan skor akhir 5-1. Sebuah hasil yang jelas sangat jomplang ketika Indonesia terakhir bertemu dengan Australia di GBK ketika bermain imbang 0-0, dan melihat hasil itulah membuat sejumlah fans supporter Garuda yang datang langsung di Sydney Stadium tampak cukup geram. Mereka bahkan meneriakkan nama Sintayong yang membuat satu stadion menjadi heboh. Di sisi lain, dengan kekalahan memalukan di laga debutnya, Patrick Kluivert harus bertanggung jawab penuh, dan tentu saja habis laga ini akan langsung dilakukan evaluasi besar-besaran agar kejadian serupa tidak terjadi ketika melawan Bahrain di SUGBK mendatang. Fans Garuda yang hampir memenuhi Sydney Stadium kemarin meneriakkan nama Sintayong sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan oleh PSSI saat menghentikan pelatih asal Korea itu secara sepihak. Padahal Sintayong ini adalah salah satu pelatih yang telah membuat nama Indonesia bisa bersaing di level Asia. Dia juga telah membangun timnas dari nol hingga bisa tampil konsisten di turnamen level Asia. Sementara itu, kekalahan atas Australia sore kemarin membuat fans Indonesia langsung menuntut PSSI dan Patrick Kluivert untuk melakukan evaluasi jika masih ingin bersaing di babak round ketiga. Karena sekali lagi, laga penentuan adalah match kontra Bahrain di SUGBK. Jika kontra Bahrain sampai kalah, jelas akan membuat fans Indonesia semakin murka dan melakukan protes besar-besaran. Dan terlepas dari apapun, kekalahan atas Australia ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi para pemain dan juga pelatih Indonesia. Diharapkan kontra Bahrain nanti Coach Alex Pastoor yang akan ambil alih sementara dalam menyusun strategi, karena diyakini kalau Pastoor yang ambil alih akan membuat permainan jauh lebih oke dan menarik untuk disaksikan. Timnas Bahrain dalam kondisi pincang jelang laga melawan timnas Indonesia pada Selasa esok. Sebab pasukan pelatih Dragan Talazic itu dipastikan tanpa 2 pemain kunci di lini belakang. Bahrain dan Indonesia kini sama-sama punya 6 poin dan selisih gol -7. Hanya saja Indonesia berhak atas posisi lebih baik di klasemen peringkat keempat karena mencetak gol lebih banyak. Bahrain tentu tidak ingin kehilangan poin lagi usai kalah dari Jepang pada matchday ke-7 lalu. Namun mereka tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya. 2 pemain kuncinya akan absen. Bahrain bukan hanya kalah saat berhadapan dengan Jepang. Laga ini juga memberikan kabar buruk lainnya bagi Bahrain. Sebab dari laga di Saitama Stadium itu, ada 2 pemain yang dipastikan absen kontra timnas Indonesia. 2 pemain tersebut adalah Amine Benadi dan Hamad Samsan. Keduanya beroperasi di lini belakang. Amine Benadi bermain untuk peran bek tengah. Pemain 31 tahun itu akan absen karena akumulasi kartu kuning. Ini akan menjadi kehilangan besar bagi kubu Bahrain karena Benadi sangat diandalkan. Berbeda dengan Benadi, Hamad Samsan akan absen karena cedera. Dia mendapatkan cedera pada duel kontra Jepang. Bukan hanya timnas Bahrain,
Timnas Garuda juga diragukan bisa tampil dengan komposisi terbaik. Dua pemain Indonesia mengalami cedera pada duel melawan Australia pada Kamis lalu. Dua pemain tersebut adalah Marcel Gers dan Sandy Walsh. Sama seperti dua pemain Bahrain yang absen, dua pemain Indonesia yang mungkin absen juga berposisi di lini belakang. Meskipun datang dengan luka yang diberikan timnas Jepang, Dragan Talazic optimistis bisa tampil lebih baik saat kontra Indonesia. Bagi timnas Bahrain, penting untuk bisa meraih poin dari laga ini, sebab mereka kini berada di peringkat kelima klasemen grup C. Kemenangan bisa membuat mereka tetap berada di jalur lolos ke Piala Dunia. Namun Indonesia juga berada pada situasi yang sama. Setelah kalah 1-5 dari Australia, skuad Garuda berada dalam tekanan dan dituntut untuk menang pada duel kontra timnas Bahrain. Bagi sang pelatih Dragan Talazic, kekalahan ini wajar terjadi jika melihat kualitas sang lawan. Namun dia menyebut anak asuhnya sudah berusaha dengan maksimal. Menurut sang pelatih, tidak ada tim yang tidak melakukan kesalahan dalam 90 menit pertandingan. Jadi dia meyakini bahwa anak asuhannya berada dalam track yang benar dan bisa tampil lebih baik lagi. Anak-anak saya melakukan yang terbaik. Tetapi satu kesalahan saja melawan Jepang. Anda tidak boleh membuat kesalahan. Dan itulah masalahnya. Saya sangat kecewa untuk anak-anak, karena mereka mencoba bermain sebaik mungkin. Kami dapat bermain sedikit lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkannya dalam 3 pertandingan lainnya, kata Dragan Talazic. Gelandang timnas Indonesia Eliano Renders mengobarkan semangat tempur skuad Garuda jelang laga kontra timnas Bahrain. Hasil laga kontra timnas Australia Kamis lalu sangat mengecewakan, khususnya bagi fans Merah Putih. Mereka tidak menyangka hasil akhirnya bakal setelak itu, karena di pertemuan pertama, Indonesia sebenarnya bisa bermain imbang kontra Australia. Kekalahan telak itu jelas membuat skuad timnas Indonesia sangat terpukul. Eliano Renders lantas mencoba untuk mengobarkan semangat juang untuk rekan-rekannya. Ia meminta mereka untuk terus berjuang. Selain itu, Eliano juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada fans yang sudah memberikan dukungan luar biasa di markas Australia. Di laga melawan timnas Indonesia, Eliano awalnya dicadangkan saja. Ia baru masuk di babak kedua menggantikan Rafael Struijk. Penampilan Eliano bisa dibilang menjanjikan. Ia bisa beberapa kali mengancam pertahanan timnas Australia. Bahkan Eliano sempat menciptakan tembakan ke gawang yang sayangnya gagal berbuah gol karena kesigapan kiper Australia untuk menahan laju bola sebelum melewati garis gawang. Dari situ banyak yang berharap pemain berusia 23 tahun ini dijadikan starter di laga berikutnya kontra timnas Bahrain. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ditanya bagaimanakah perbedaan gaya bermain Patrick Kluivert dengan Sintayong usai laga melawan timnas Australia. Hasil dari pertandingan itu, skuad Garuda kalah telak digebuk Australia dengan skor akhir 1-5. Hasil tersebut membuat Marcelino ditanya soal bagaimana gaya bermain dua pelatih itu. Pemain Oxford United tersebut lantas mengatakan jawaban yang singkat. Lebih lanjut, pemain berusia 20 tahun ini mengatakan dirinya tidak bisa berbicara banyak. Paling penting, Marcelino menegaskan evaluasi harus ada, serta menerima kekalahan melawan timnas Australia. Kita tahu kalau Patrick Kluivert dari Eropa dan Coach Shin dari Korea. Jadi bisa dibedakan dari pertandingan dan cara gaya bermain. Kita bisa lihat sama-sama. Saya tidak bisa berbicara banyak di sini. Kita akan evaluasi dan terima kekalahan, kata Marcelino Ferdinand.